Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Pada ayat 54 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana cara taubat yang harus dilalui oleh Bani Israel yang telah melakukan kesalahan yang sangat besar, yaitu menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan dan menyembahnya. Cara bertaubat yang sangat berat dan keras. Jadi pertobatannya di zaman Nabi Musa itu abot tur keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak sapi sesembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu dari pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah menzalimi diri mereka sendiri, yaitu dengan menjadikan anak sapi sebagai Tuhan dan menyembahnya. Di situ disebutkan menganiaya diri sendiri. Menganiaya diri sendiri itu sakjane weruh. Menungso iku sing luwih utama apa daripada yang disembah itu, dan itu diberikan fitrah kepada diri manusia. Bahwa tauhid itu adalah fitrah. Sedangkan dia tahu bahwa sapi itu ya cuma ngong gitu tok gitu ya. Dia nggak berjalan kemana-mana. Mengebiri pengetahuannya, kemudian memperlemah kepercayaannya pada titik yang paling rendah, lalu muncul kesyirikan. Itu namanya dzulmun azimun. Inna syirka la dzulmun azimun. Inilah kezaliman dan sekaligus kebodohan yang sangat besar. Kezaliman adalah meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Dan kezaliman yang sangat besar adalah apabila menempatkan makhluk dalam posisi yang sama dengan Khalik. Oleh sebab itu, kemusyrikan adalah sebuah kezaliman yang sangat besar, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Luqman tatkala beliau memberikan nasihat kepada anaknya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surah Luqman surah 31 ayat 13. Jadi memang syirik itu kezaliman karena menempatkan sesuatu tidak pada posisi yang semestinya. Nah, syirik itu menggusur ketauhidan. Yang tauhid itu mestinya fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Fitrah manusia itu lurus, berserah diri kepada Allah, tidak ada kecenderungan untuk bersekutu atau syirik. Tapi ketika orang itu mengubahnya, menggusur posisi yang semestinya tadi dengan kesyirikan, maka itu disebut aniaya yang besar. Mateni fitrah kesucian dirinya sendiri, maka kezaliman itu akan merugikan mereka sendiri. Dengan demikian mereka secara tidak langsung telah menzolimi diri mereka sendiri. Nah, dalam ayat 54 surah Al-Baqarah itu disebutkan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Bari'u. Bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikanmu, fatubu ila bari'ikum. Al-Bari. Menurut Ibnu Katsir, penyebutan kata ila bari'ikum pada ayat ini menunjukkan betapa besarnya dosa yang telah mereka lakukan, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka dengan sebuah patung anak sapi. Nah, tadi saya katakan bentuk kezaliman yang atau pelecehan yang luar biasa. Lan Gusti Allah itu sembahan sing duwe hak untuk disembah karena dia yang menciptakan dirinya. Lho kok malah iki dheke gawe ciptaan dhewe banjur disembah? Ngoten lho. Gawe-gaweane dhewe, dilulukan dhewe, sementara zat yang menciptakan dirinya itu tidak diperhatikan alias diabaikan. Yaitu kalau kita seringkali sibuk dengan urusan-urusan harta, anak, istri, suami, kerabat, macam-macam, tapi kemudian lalai dari berzikir dengan Allah. Iku ya meh padha. Maka penyebutan ila bari'ikum itu mengembalikan kepada titik yang tertinggi dari titik yang terendah tadi itu, di mana taubat itu kepada yang menciptamu. Taubat kepada sang penciptamu, ya, yang membikin kamu, yang membuat kamu, hai Bani Israel. Maka kata al-bari atau bari'i disebutkan 3 kali dalam Al-Quran, 2 kali dalam ayat ini, yakni surah Al-Baqarah ayat 54, ya. Dan 1 lagi dalam Quran surat Al-Hasr ayat 24. Akan tetapi dalam surah Al-Hasr diletakkan di tengah-tengah antara Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Ayat di bawah ini dapat dicermati lebih jauh. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah yang mengadakan,
yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surah Al-Hasr surah ke-59 ayat 24. Jadi nggone surat Al-Hasr itu ada lafadz Al-Bari yang letaknya di antara kalimat Al-Khaliq Al-Musawwir. Al-Khaliq itu artinya yang mencipta dari tiada menjadi ada. Al-Musawwir itu yang membentuk ragam rupa. Kemudian di tengahnya ada Al-Bari'u. Itu juga maknanya Al-Bari itu ada yang menerjemah juga mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, atau mencipta dari yang ada menjadi tidak ada. Al-Bari dari kata baro'a, al-bariyah, sama artinya dengan al-khalq, yaitu penciptaan. Sesuai dengan kaidah apabila dua kata berkumpul maka dia berbeda, tetapi apabila terpisah dia sama. Maka kata Al-Bari dalam ayat ini sama dengan Al-Khaliq. Selanjutnya kata berkumpul seperti dalam surah Al-Hasr ayat 24. Apa beda antara Al-Khaliq dan Al-Bari? Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip Pak Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan dengan sangat indah tiga sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebut sekaligus dalam surah Al-Hasr sebagai berikut. Seperti halnya bangunan yang membutuhkan seorang yang mengukur apa dan berapa banyak yang dibutuhkan dari kayu, bata, luas tanah, jumlah bangunan serta panjang dan lebarnya. Ini dilakukan oleh seorang insinyur yang kemudian membuat gambar dari bangunan yang dimaksud. Setelah itu diperlukan buruh-buruh bangunan yang mengerjakannya sehingga tercipta bangunan yang diukur tadi. Selanjutnya masih dibutuhkan lagi yang bisa memperhalus, memperindah bangunan itu selain buruh bangunan tadi. Inilah yang biasa terjadi dalam membangun satu bangunan. Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta sesuatu melakukan ketiga-tiganya karena dia adalah Al-Khalq, Al-Bari dan Al-Musawwir. Sampai gini sih ya. Sampai di sini dulu. Kita pagi-pagi diajak untuk membahas solusi yang ditawarkan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah ketimpangan dalam masyarakat Israel tadi itu adalah supaya mereka itu mau bertaubat kembali kepada Tuhan Al-Bari, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mendesain, Tuhan yang membentuk mereka sendiri. Ya. Mudah-mudahan kita bisa untuk introspeksi diri, kemudian membina diri melalui pertobatan-pertobatan dan senantiasa mengenali peristiwa hidup ini dengan asma'nya, dengan nama-nama keagungan Allah itu sendiri. Hadana wa iyyakum nasrum minal qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.